Amin. Wa ila hadrati sayyidina Sayyidina Khalil Bangkalan semuanya Sim Asy'ari semuanya Sulim semuanya Abdul Wahab Hasbullah wa ila hadrati semuanya Abdul Karim semuanya Marzuki semuanya Muhammad Sa'di wa usulahu wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ulama wal fudala al-ulama yang kita hormati, yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Gadung beserta jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu segenap Dewan Guru, Ustadzat, Asatidz Perguruan Ma'arif Indonesia Kecamatan Gadung rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika kita saged nerusaken pengaosan di episode yang kesekian kalinya di Dusun Sumberjo, lingkungan Sumber Suko, sudah langit. Kanthi pembelaan sehat walafiat, salawat salam di bangsa dulu kepada Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita suatu barokah syafaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'a asyara. Terus nggih. Wasabi'a asyara qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sapa al-mu'allifu pengarang kitab menika panutan kita gambaran kita sembahyani Hasyim Asy'ari. Dawuh mekaten, untuk dari yang kesekian prasyarat sebagai seorang guru yang baik, sebagai seorang murid yang baik, yakni yang ke-17 wasabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku ayu tahhir batinahu thumma dhahirahu minal akhlaqir radhi'ah. Ingkang kaping 17 iku ayu tahhir yen to nyucekake sapa talib batinahu ing batine talib thumma dhahirahu nuli lahiril talib minal akhlaki disucikake saking napa minal akhlaki saking pira-pira pakerti arti kang asor. Bapak Ibu, yang ke-17 kita dituntut untuk mensucikan batin kita. Pertama, tsumma dhahiru, nuli lahir kita, kemudian lahir kita. Jadi lahir batin ini harus disucikan, dihilangkan, dihindarkan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Berarti akhlak itu ada dua, akhlak lahir dan akhlak batin. Urusan batiniah ini juga harus kita tata. Jadi baik secara emosional itu juga harus kita tata. Kemudian penampilan fisik lahir juga harus kita tata.
Justru yang paling utama adalah dari batin dulu. Maka di sini oleh Simbah Yai Hasyim yang didahulukan adalah batinahu, batin dulu. Kemudian summa zahirahu, kemudian penampilan secara fisik. Yang terpenting adalah situasi suasana batin kita harus kita tata sebaik mungkin, yakni dalam hal urusan perilaku yang baik. Caranya bagaimana? Wa yu'ammirahu lan ngerameake sapa talib ing batin bil akhlaki kelawan pira-pira akhlak al-mardiyati kang den ridho atau akhlak-akhlak terpuji, maksudnya begitu. Inna fil jasadi mudghatan, ini dasarnya itu. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Setiap manusia pasti punya segumpal daging yang idza soluhat, jika segumpal daging itu sehat dalam pengertian secara ruhani, tidak terdapat benih-benih penyakit akhlak yang buruk, soluha, maka akan juga baik jasaduhu kullu, secara fisik orang itu juga akan tampak baik. Jadi tidak ada artinya kita itu berpura-pura baik, bersikap seolah-olah seperti orang yang baik, sepanjang hati yang ada di dalam manusia itu ternyata tidak baik. Jadi dari dalam dulu, dari dalam dulu. Hati itu sebenarnya seperti sumber mata air. Sumber mata air itu dimanapun tempatnya pasti jernih. Kalau soal kemudian air itu keruh, itu munculnya bukan dari mata air itu, pasti dari lingkungan sekitar yang mencemari mata air itu. Kali Abab, kali Nopo, kali-kali itu, sungai itu kalau kita lihat dari Nopo ujungnya, itu pasti jernih. Cuman dalam perjalanannya, enek wong buat letong, enek wong lep terus dijegol rono, enek wong dodol isi, akhirnya sampai di bawah air itu menjadi keruh. Hati juga seperti itu. Hati itu pada dasarnya secara fitrah manusia, saat kita lahir, hati itu jernih. Lebih tepatnya hati itu bening, Pak. Bening. Sesuatu itu kalau bening tanpa noda, kadang kalau tidak ditulisi awas kaca gitu kan nabrak. Karena saking jernihnya. Tapi dalam perjalanannya, karena terpapar oleh debu, oleh kotoran, sehingga menjadi kaca itu tampak. Ini kalau bersih. Maka ini harus dibersihkan. Hati kita harus dibersihkan biar jeli, biar bersih, sehingga memandang kebaikan itu menjadi tampak jelas. Kebaikan itu kalau hati itu jernih seperti kaca, kita melihat keluar kebaikan itu menjadi tampak jelas. Dalam hal ini panjenengan sebagai seorang guru, begitu. Panjenengan sebagai seorang guru, senyampang panjenengan mendidik anak-anak. Mari kita terus untuk telaten, bersabar, ikut ngaji dalam rangka kita mendidik ruhani kita. Jangan sampai panjenengan itu menerangi anak-anak, kemudian Anda sendiri menjadi termakan oleh api itu seperti lilin. Jangan. Yang tak kintik kita pilih aneh, jangan dia dengar. Pak Sot orang ngoten kersane. Ngoten nggih, hati kita mari kita jernihkan. Kita jernihkan dengan dihiasi apa? Bahasanya di sini oleh Mbah Yasin. Mari kita isi, kita ramaikan hati kita bil akhlakil mardiyah, dengan akhlak-akhlak terpuji. Akhlak-akhlak terpuji.
Sebelum kita mengisi dengan akhlak-akhlak terpuji, kita identifikasi dulu seperti apa akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu. Jadi ibarat HP lah, panjenengan itu kalau sudah punya HP, kalau lama tidak pernah diformat, tidak pernah di-reset, itu sudah kemasukan spam, menjadi lemot dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu apa penyakit hati, sehingga kalau memang nanti ada di dalam benak panjenengan, itu harus kita hilangkan. Saya nggak mungkin tahu dulu Pak, apa yang ada dalam hati panjenengan. Panjenengan memandang saya ini kan bermacam-macam penilaian, gitu. Bermacam-macam, dan saya tidak akan tahu itu. Mari kita identifikasi satu persatu. Barangkali ada salah satu di antara sekian sifat buruk itu ada pada panjenengan. Mari kita hilangkan bersama-sama. Faminal akhlaki mongko iku setengah saking biro-biro akhlak ar-radhilati kang asol, akhlak rendahan, akhlak jelek, al-ghillu utawi unek-unek Allah. Unek-unek Allah itu lebih tepatnya kalau kita konversi ke istilah kita adalah pendendam. Pendendam. Ya, awas gitu. Ada bahasa Tibenono, pendendam. Saiki aku panjang urung sanggup. Nanti kalau pada saatnya, pendendam itu berarti ingin mungkin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan orang, keinginan-keinginan buruk itu seringkali singgah dalam hati kita. Ini oleh Mbah Hasyim panjenengan sebagai guru harus kita hilangkan, kita jernihkan hati kita dari sifat-sifat pendendam. Pertama, yang kedua wal hasadu. Faminal akhlaqi radhilah wal hasadu. Dengki, derengki, hasud. Apa sederhananya arti hasud itu adalah kita tidak bisa menerima terhadap kenikmatan yang jatuh pada orang lain. Udah, itu saja definisinya. Panjenengan lek ora iso marem atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, maka berarti di situ ada indikator dalam hati kita itu ada sifat buruk, yaitu hasad, dengki. Indikatornya macam-macam para ulama. Koncone duwe apa ngoten, entah itu ali-aline kok mundak gede semisal, utawa asale siji malih loro begitu. Panjenengan hanya mampu melirik saja, atau bahkan pura-pura tidak tahu. Kalau orang itu tidak punya sifat dan tidak punya motif apapun, kan bisa bercanda. Hanya kira-kira semisal dengan polosnya, karena memang tidak ada hasud. Tapi kalau orang hasud lebih banyak niteni gitu kan. Kemudian nanti ketemu dengan teman yang lain dibicarakan kan begitu. Tas cair ya saja kalau semisal kan tidak enak ya kan. Padahal teman semeja di kantor. Tapi panjenengan tidak bisa bicara soal rezeki yang ada pada orang lain. Tidak bisa, orang iso mengo. Gitu loh. Oke. Tiba-tiba menaiki sepeda motor yang tidak biasanya lebih bagus. Kan tidak mungkin tuh kita itu punya motor, motorku anyar, kan tidak mungkin. Iya kan? Kalau memang kita tidak hasud, itu bisa. Jagongan itu bisa. Cito, aku mau salah deleng apa panjang tenang motor sampean ganti ya. Alhamdulillah. Padahal menunggu tahun piro apa second motor dan gitu tahun piro. Ngono ya. Asal jane ya pengen tapi dikurung tut. Mana apa gitu kan enak kan menunggu hari piro tahun piro bisa dengan leluasa hatinya untuk ngertak nih kata loh. Niku lek wong hasud mboten saged lho, Pak. Nyawangnya kadang enggak kuat. Nyawang enggak kuat, Pak. Mungkin. Non sewu. Ini loh, fakta niki orang seperti itu. Dan itu yang terjadi sering non sewu pada ibu-ibu.
Ndak duwe gelonoh ngoten lho saya lagi. Ini kita memang sedang merepair hati kita. Jangan terus lantas tersinggung. Aku jangan. Nanti tetangga semisal tetangga punya kendaraan baru. Karena panjenengan tidak bisa menerima keputusan Allah untuk memberi nikmat kepada tetangganya, betul nggih? Bareng-bareng ngeterne manten iki lho, ora gelem numpak kae, ora gelem. Enggak gelem, Pak. Nggih, menjadi tidak rasional. Mobil api, AC-ne ya jek normal, karena nggih. Jek normal, suspensinya jek normal, ora geruduk-geruduk. Pilih numpak elep sing rapo enak ngono misal. Ning mburi dhewe jendul-jendul kudu pabrik semisal. Lebih baik memilih itu padahal wis ditawani mobil sing apik lungguh ngarep ngono ya. Ini menjadi tidak rasional karena nyapo to sakjane ora kuat. Ndak kuat aku numpak kae enggak kuat. Kene jenengan cita-cita kono wis iso tuku ngono semisal. Ini indikator hasud itu seperti itu. Ini manusiawi, umum manusia itu seperti itu. Maka disinilah dulu Pak, manfaatnya kita ngaji. Kita ngaji itu memang sedang dalam rangka mencari siapa kita. Ini hati saya itu sedang baik-baik saja atau tidak. Nah ini juga kulong yang bisa jadi seperti itu siapapun. Maka dari itu monggo kita identifikasi. Yang pertama tadi apa? Pendendam, hilangkan. Mari kita hilangkan sedikit demi sedikit. Wal hasadu dengki, pendengki. Wal bagyu, bagyu itu maknanya tentu lancut. Lancut itu orang nggak bisa diartikan satu kalimat. Dia bengis, kejam, mentalang dan sebagainya itu bagus. Orang yang nonton di kolom mentalang dalam kancane atau gitu. Wal ghadabu, ghadab itu kalau marah itu boleh-boleh saja, tapi kalau menjadi sifat pemarah itu menjadi tidak boleh. Jadi tidak bisa mengontrol emosi. Ini sering menjadi sifat kita. Marah yang seperti apa? Li ghairillahi, yang bukan atas nama Allah. Artinya kita marah itu harus dalam rangka menegakkan kebenaran. Tapi kalau marah-marah hanya sebatas melampiaskan problem pribadi, ini loh Pak. Ini penting di dunia pendidikan, penting. Sering saya sampaikan, jangan sampai panjenengan sebenarnya punya masalah yang parsial, yang itu internal dalam rumah tangga panjenengan, itu harus panjenengan kontrol, harus panjenengan petikan, jangan sampai dibawa ke lembaga. Penting gitu, Kalau toh panjenengan marah-marah kepada anak-anak itu atas nama kedisiplinan, atas nama tata tertib, jangan atas nama tanggal tua. Jangan atas nama yang lain. Ini, jadi panjenengan proporsional. Di sekolahan sebagai seorang guru, kalau panjenengan godok, yang nanti godoknya itu tidak termasuk dari perilaku buruk, panjenengan memang sedang menegakkan ketertiban. Wal ghassu, lan bujuk. Napa nggih? Bujuk itu orang yang pelin-pelan. Dijak elek ya UK, dijak apik ya oke. Jangan, ini orang yang tidak punya prinsip ini menjadi kotor nanti. Ini sifat-sifat ini kalau kita pelihara, kalau tidak kita hilangkan, nanti menodai hati kita. Menodai. Hati itu kenapa Pak? Kalau sudah ternodai menjadi keras. Menjadi keras, tidak elastis. Hati itu kalau keras, akhirnya duduk di pengajian ini menjadi tidak sanggup lagi. Tidak sanggup mendengar, itu tidak sanggup. Sanggupnya didengar. Sanggupnya didengar. Kalau mendengar nasihat itu sudah tidak mau lagi.
kalau keras hati, akibat dari noda-noda yang saya sebutkan tadi yang tidak kita berupaya untuk menghilangkannya. Wal kibru, banyak Pak Ibu akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yaitu wal kibru, sombong. Sombong itu bukan sombong-sombong yang sudah terserap dalam bahasa kita. Ketemu raro-raro sombong, bukan itu saya sombong, bukan itu. Sombong itu paling sederhana dalam memaknai adalah panjenengan merasa lebih kepada orang lain, itu sombong. Dalam hal apapun, panjenengan memandang, menilai orang lain itu lebih di bawah sedikit dari panjenengan, itu sudah ada indikator sifat sombong. Sederhana sekali. Jadi kita memandang manusia, memandang makhluk Allah ini harus betul-betul bijaksana. Saya duduk di sini, kalau sampai muncul dalam benak saya, panjenengan itu kapasitas semisal soal ilmu agama di bawah saya, semisal terlintas seperti itu, berarti di situ memang sudah ada kesombongan. Ini harus kita tumpas, harus kita hilangkan sampai akar-akarnya, jangan sampai tumbuh subur di hati kita. Warya'u, lan pamer. Pamer, ya lagi-lagi bukan pamer di masa kecil sampean itu. Pamer duwe apa, ngecek kancane, bikin pegel gitu kan pamer. Bukan itu. Pamer itu karena kita bicara batiniah, ini lebih kepada ke arah ibadah yang tidak karena Allah, begitulah. Pamer riya. Beribadah itu jenisnya bermacam-macam. Dalam konteks ini panjenengan mengajar itu sebagai orang yang menyalurkan ilmu kepada anak-anak harus dilandasi dengan yang baik ibadah. Dan ibadah panjenengan itu harus satu tujuan, hanya karena Allah, bukan karena biar dinilai demikian, biar dilihat seperti ini, biar tampak demikian, itu jangan. Karena di situ nanti akan menumbuhkan sifat riya. Wal ujubu, ujub itu juga bagian dari sombong, tapi lebih tepatnya kepada personal yang ada dalam hati panjenengan. Napa nggih? Ujub ya sama saja dengan sombong, tapi lebih kepada personal. Jenengan batin ngono. Dalam batin panjenengan itu ngene wis lah. Panjenengan merasa hidup ini lebih beruntung dari orang lain. Ngono. Merasa lebih beruntung. Maksudnya aku nasibku ora kaya kae wis. Tapi dalam hati panjenengan itu berarti sudah mulai tumbuh yang namanya ujub. Tidak boleh, tidak boleh. Wasum'ah, ingin didengar sebagai orang yang baik. Jadi ingin diberitakan sebagai orang-orang yang baik, itu tidak boleh. Biar didengar baik, itu juga tidak boleh. Kemudian wal bukhlu, cetil, medit, pelit, ya, pelit. Beda dengan hemat, itu juga beda. Dengan gemi, ya beda lagi ya, bakhil. Wal batori, bator itu angkuh. Ini maknanya terlalu kenapa sombong. Lebih kepada seperti ini para kamu. Bator itu menganggap orang lain itu lebih rendah, sekaligus meremehkan. Ada unsur meremehkannya. Nah, sombong. Serata di wong, nyek wong kae piye sekolah adur, ngono terus piye anak-anak masih piye, meremehkan. Itu ada kesombongan plus ada bator, yaitu meremehkan orang lain. Wat tomak niku yang kita pahami tomak jagane opo, iki pomo kula perkara ini jagane diri rokok ana pomo. Pomo ya, pomo. Aku ora ngilik-ngilik ya. Pomo. Buang Vina dia. Tuan rumahnya Buang Vina. Bu Suriah di rokoke ngomong.
karuan to ndi rokoke njaluk karuan daripada tomak. Tomak bukan seperti itu saja, Pak. Tomak itu lebih kepada serakah. Lebih kepada iya, kalau jaga ini mesti itu tomak. Tapi tomak lagi-lagi itu lebih kepada serakah. Sehingga sebetulnya semestinya bukan hak panjenengan, tapi panjenengan juga mengambil hak. Ini sering orang itu tamak. Kalau sudah mendapat bagian harta atau apapun, kita sudah lupa terhadap hak dan kewajiban. Soal fasilitas, soal zakat, soal apapun. Kadang kita itu tidak tahu diri sehingga karena tidak pernah diidentifikasi kita aku malah jadi wong kok rakus kok. Aku ini kok tomak. Niku. Ya, kalau kita sudah punya kehidupan yang layak, tolong dong sekali-kali itu panjenengan meskipun statusnya itu orang berhak, sekali-kali menolak gitu. Meskipun ketika panjenengan itu dianalisis secara fikih sebenarnya jatuhnya sebagai orang miskin gitu. Tapi panjenengan merasa hidupnya tetap survive, saya tidak kekurangan meskipun status saya miskin, ngono lho. Mbok yo oleh malam Idul Fitri kae ketika enek wong ngowahi zakat nun sewu ada yang lebih berhak, ngoten lho. Gagah ngoten nggih. Ora kok terus gini alhamdulillah. Ya Allah. Itu tamak para rawuh. Tamak. Nah, itu penyakit hati. Nanti kalau kita pelihara, kalau kita hidup-hidupkan itu tidak kita berantas. Dalam hal kecil saja kita menerima, nanti apapun juga kita tamak, bahkan merasa berhak akan seperti itu. Ini perilaku yang dawuhnya Sinah Hasim buruk, tidak boleh dipelihara. Wal khuyala gumedhe wadah para rawuh napa nggih padanan-padanan kata yang itu maknanya adalah sombong tapi beda ekspresi. Kalau khuyala itu lebih kepada penampilan. Rumiyin niku orang dianggap sombong itu menggunakan pakaian sing klesrek-klesrek. Kaya gaun pengantin sing dawa ngoten niku. Itu kalau sampai tinggi harian untuk pakaian itu adalah simbol khuyala, orang yang sombong tapi dalam urusan penampilan, dalam urusan style berlebihan. Nah, itu tidak boleh. Wat tanafusu, tanafus itu jor-joran. Jor-joran itu maksudnya berkompetisi yang tidak sehat. Tidak sehat. Kita itu hidup harus berkompetisi. Tanpa kompetitor kita itu tidak semangat, kan apa? Tapi harus kita arahkan kepada nilai-nilai yang sehat. Nah ini nanti kalau sudah tidak sehat, maka mental kita menjadi terbangun mental yang buruk. Ono rejo, kene biyen iki tau rejo. Misal antara MI ya. Saya surut Bodorono sarana seperti pandemi lemah kubur. Ono to, ono dukune ning ndi to. Ono malih ngono ya. Ini kalau kompetisi yang tidak sehat. Yang realistis saja, mungkin kita servisnya kurang baik. Mungkin kita cara mengelola kurang baik, begitu saja Pak. Biar sehat akalnya. Oleh ora wis sing disumpet rezekine, sing dipageri, digawe-gawe, ngoten lho. Itu isu yang ditebar oleh dukun biar tetap eksis dukunnya kan seperti itu. Ini sampai tak sawang ya. Aurane orang penak. Aura apa? Ngoten niku. Pada akhirnya nanti pasti konsultasi apa? Iki kudu sampean ngamalne iki sekian puluh ribu. Ini. Iki kok tahap pertama sampean golek aku nek. Golek iki lek ra nggowo kan yo ora pantes. Ngoten. Iki dilalah kudu jaro iblis. Dilalah tahap pertama berhasil. Aku semenjak sowan-sowan kono, koyo ora sebaine wong teko ngono kok. Wah, ini mulai diujo jenengan. Niki berawal dari apa? Tanafus bersaing yang tidak sehat.
di dunia, di dalam urusan dunia. Wal mubahatu lan mubahah, bangga diri, jadi merasa kita itu menjadi bagian orang yang perannya sebagai pahlawan, menjadi orang yang berperan penting, seolah-olah tanpa kehadiran panjenengan akan jadi apa lembaga ini, misal ini mergo aku, misal seperti itu. Bangga diri. Wal mudahana, ngeluh-ngeluh. Mudahana itu niki terus terang kula sinau setok-setok niki. Kula golek teng Munjid, kula golek teng At-Ta'rifat niku kitab khusus definisi-definisi. Mudahana itu lebih, kalau bahasa sekarang, orang yang cari muka. Enak ya ini cari muka. Seolah-olah yang penting tampak positif di hadapan pimpinannya, di hadapan siapapun, tapi dia sedang membungkus bangkai sebenarnya sedang membungkus sesuatu yang kalau kelihatan itu pasti akan menjadi buruk. Itu cari muka. Dan ini termasuk sifat perilaku batiniah yang kita tidak tahu. Maka hari ini panjenengan harus ini dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis hati panjenengan. Rasa ngarani kancane lah maksudnya. Hal-hal seperti ini jangan dijadikan untuk sebagai indikator orang lain, jangan Pak. Kayak mau ini apa? Kayak saya menurut kitab ini, jangan mudahan. Ojo, wong sombong, wong kok kuyalak ojo. Ini bukan ngaji ini bukan untuk indikator menilai orang lain, tapi untuk membenahi kejiwaan profil pribadi kita masing-masing. Terus aku malah pinter pidato ning nilai wong liya krana bareng ngaji niku. Wa tazayyun lan gawe pepaes linasi krana manungsa. Kita berhias hanya karena ingin dipandang bagus oleh manusia, itu jangan. Tapi panjenengan niati sebagai bagian dari syukur dengan nikmat agar menjadikan orang lain itu senang. Wa hubbul madhi, demen dipuji, suka dipuji. Bukan kita tidak boleh memuji, tidak boleh menerima pujian, tidak. Tapi jangan lantas menjadi panjenengan itu suka kalau dipuji. Terutama dalam hal apa? Bima kelawan perkara lam ya'al kang ora gawe sapa talib. Panjenengan itu merasakan nikmatnya dipuji terhadap sesuatu yang tidak ada pada diri panjenengan. Wal amal lan etok-etok wuto an uyubin nafsi saking pira-pira aibe awake dhewe. Kita pura-pura buta terhadap aib diri kita sendiri. Wal istighalu lan ketungkul anha saking uyubin nafsi bi'uyubil khalqi kelawan pira-pira aib makhluk. Panjenengan tidak sadar dengan cacat dan aib pada diri sendiri, tapi sibuk untuk menilai dan mengungkap aib orang lain. Nah, ini memang seru. Kita itu membicarakan aib orang lain itu seru, ya. Tapi kita menjadi lupa diri terhadap aib-aib yang ada pada diri kita. Wal hamiyatu lan berangasan. Itu nggak maknanya ini? Berangasan ini yo bahasa saya arogan. Arogansi itu harus dihilangkan. Wal asobiyatu lan fanatik li ghairillahi ta'ala karena liyane Gusti Allah Ta'ala. Urusan kemanusiaan, urusan sosial, sepanjang itu kaitannya tidak ada urusannya dengan hukum-hukum Allah, kita tidak boleh ta'assub berlebihan. Berlebihan itulah yang disebut dengan fanatisme. Wal ghibatulan ngerasani. Ini satu bumbu yang sangat sedap untuk dijadikan
untuk menyajikan menu perbincangan, menu jagongan itu kan yang paling enak dan tidak membosankan, kan ngerasani. Awas, ghibah itu termasuk minal kabair, dosa besar kalau rawuh, dosa besar ghibah. Wan namimatu adu domba. Ini butuh kebijaksanaan kita sebagai manusia. Kadang kita bermaksud untuk menyelesaikan persoalan, tapi ternyata konsekuensinya mahal, yaitu mengadu domba. Ngomong ini kono A, kemudian kepada si B membicarakan si A, akhirnya A dan B ini yang berseteru, itu namanya adu domba. Wal buhtanu lan gawe-gawe goroh, ini menebar hoax, gawe-gawe goroh. Wal kadzibu pendusta, wal fuhsu ngomong Allah, komunikasinya, ucapannya itu jelek, fil qauli dalam ucapan, waqti qaulin nasilan hino manungso. Fal hadaro al hadar. Nah, ini peringatan keras. Oleh karena itu dari sekian sifat itu, fal hadar, takutlah al hadar. Diberi pesan khusus, takut jangan sampai kita mengidap penyakit-penyakit hati yang sudah disebutkan tadi. Min hadhihi sifati, saking piro-piro iki piro-piro sifat al khabithati kang jember, yang kotor, wal akhlaqi lan piro-piro akhlak ar-radhilati kang asor. Fa innaha karena sak temene hadhihi sifat iku babu kulli syarrin, bab pintune saben-saben perkara kang ala. Segala bentuk keburukan itu berawal dari sifat-sifat buruk yang sudah disebutkan tadi. Segala bentuk kemungkaran, segala bentuk perselisihan, bahkan sampai peperangan, bahkan sampai putusnya silaturahim dan lain sebagainya, itu bermula dari sifat-sifat buruk, salah satu dari sekian sifat buruk itu tadi. Ya, apapun yang terjadi di masyarakat ataupun di lembaga atau di apapun, itu selalu muncul dari salah satu sifat yang tidak terpuji tadi. Betul percaya, jenengan teliti. Balhia balik utawi as-sifat iku as-sarru, Allah kulluhu ya sekabehane syar. Waqad bulian lan teman-teman den coba sapa ba'du ashabin nufus, setengah pira sahabate apa sahabat pira-pira wong kang anduweni pira-pira nafsu ati al-khabi fatikan kotor min fuqaha izzamani, saking ahli fikih zaman, wa ulamaihi lan pira-pira ulamae zaman, bikathirin kelawan akeh min hadhihi sifati, saking iki pira-pira sifat. Bahkan beliau Simbah Yai Hasyim dawuh ora mung masyarakat awam tok, bahkan zaman saiki akeh wong-wong sing ahli fikih, para ulama itu yang mendapatkan cobaan berat dari Allah, yaitu tertanam sifat-sifat yang tidak baik. Banyak sekali kedengkian, banyak sekali sifat takabur, sifat bersaing yang tidak sehat yang terjadi pada orang-orang elit, ulama. Jadi tidak hanya terjadi pada orang-orang awam saja, antar kiai, antar ahli fikih, antar tokoh itu juga oleh Allah diuji dengan sifat-sifat buruk seperti itu. Ilaman kejaba wong arsa manung kang reksa iman sapa Allahu Gusti Allah taala.
kecuali orang-orang yang memang dijaga betul oleh Allah, tidak terkena sifat-sifat buruk itu tadi. La siyamal hasadi, la siyama al hasada wal ujudi, sama mawon. Apalagi terlebih kepada sifat hasad, dengki, ujub, waria, riya, takabur, dan takabur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat ini sering juga mengidap, diidap oleh orang-orang yang statusnya sebagai ulama. Wa adwiyatu hadhil amrodi, utami pira-pira tombone iki, pira-pira penyakit iku mustaufatun, den jabarake fi kutubir roko iki dalam kitab kang nerangake aluse watek. Untuk cara mengobatinya tidak bisa diselesaikan dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Harus ada majelis lain yang khusus untuk bagaimana cara treatment. Ini memang sekedar diagnosa. Cara ini dokter panjenengan masih kepada klinik ke poli, setelah ketemu penyakitnya ini diobservasi. Ketemu dengan ternyata banyak Pak. Hasil labnya siji takabur, wah malah di atas rata-rata. Takabur 50 sampai 60 dan 90. Kemudian riak enggak rotok di bawah normal. Oponen ketemu. Baru nanti di treatment, panjenengan harus dimasukkan di kamar khusus gitu. Lah, para ulama menganalogikan, menyamakan sifat-sifat buruk itu dengan penyakit. Penyakit itu dipelihara atau apa menurut panjenengan? Diobati. Penyakit itu diobati. Kemudian satu hal yang orang itu kalau ingin sembuh, ya harus rela, entah mau tidak mau, harus menelan pil pahit. Tidak ada ceritanya orang sakit itu ngambil pil dengan nikmat capluk, tidak ada. Mesti dengan memaksakan diri untuk menelan pil. Itu karena ingin sembuh. Panjenengan juga seperti itu. Ketika merasa panjenengan mempunyai sifat-sifat buruk yang oleh ulama disebut sebagai penyakit, ya harus diobati, disembuhkan. Cara menyembuhkan itu pasti dengan menelan obat. Hari ini saya dokter sebagai yang mungkin juga saya juga sakit kan begitu. Saya hanya memberi resep terhadap panjenengan. Resepnya apa? Resep itu kalau panjenengan tidak ditebus, ya tidak sembuh jenengan. Hari ini panjenengan ini cuma belajar resep. Resepnya apa? Dan nanti harus dibawa ke sumber waras, ke apotek Blitar atau kemana untuk dibelikan obat. Ngoten lho Pak. Jadi resepnya namung boten namung panjenengan taruh di saku, tidak dibelanjakan boten, maka tidak akan sembuh. Faman aroda, mongko utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man tadhira nafsihi ing nucekake atine man minha saking napa wau amrod fa'alaihi minha saking penyakit-penyakit kala wau fa'alaihi mongko netepono man bidil kal kutubi kelawan mengkono-mengkono pira-pira kitab. Kalau ingin tahu resep lebih detail, silahkan mutalaah pelajari kitab-kitab yang disebutkan. Wa min anfa'iha lan iku setengah saking manfaat kutub wa al-tafiha lan lembut kutub kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini sering mendengar, sering dikaji. Ini kitab yang sangat mujarab, kitab yang sangat pas untuk kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan mengobati penyakit hati kita. Dikarang oleh siapa? Bil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa min adwiyatil hasad lan iku setengah saking pira-pira tombone hasad lek nambahi sifat drengki
al fikru utawi mikir bi anahu kelawan sak temene hasad iku iktiradun nglawan alallahi ing atase Allah taala fi hikmatihi ing dalem hikmah Allah al muqtadiyati kang natrapi takhsisal mahsudi ing nentokake wong kang den hasudi binikmati kelawan nikmat ma'ama sartane perkara fihi kang tetep ing dalem hasad min ta'abil qalbi saking nyatane payahe ati wa takdzibihi lan nyiksa ati bima kelawan perkara la dororo kang ora ana bahaya iku maujud fihi ing dalem ma alal tahsudi ing atase perkara kang den hasadi. Ini tinggi ngilangi sifat hasad iki ayo dipikir jenengan awake dhewe iki kok duwe sifat hasud drengki. Ini sama artinya kita menentang terhadap takdir Allah, menganggap lek kita itu malah didhawuhaken awake dhewe iki kalau kita itu hasud secara tidak langsung kita menganggap Gusti Allah ngedum-ngedum rezeki rumasane jenengan dolanan. Ini yang paling parah. Masamu Gusti Allah apa dolanan apa piye? Muwe rezeki si A, si B. Kok terus sampean ra trimo iki lho. Iki apa masamu dolanan? Seolah-olah panjenengan protes, iktirat protes nih Gusti Allah. Gusti Allah, sing jenengan rezekine kok tanggalan atau Gusti. Kula dalan kapan? Ini harus panjenengan pikir seperti itu kalau panjenengan kasut. Ini urusan nikmat itu seringkali kita mengalami situasi hati yaitu drengki. Ya jangan selalu kita ginilah. Itu itu bijaksana di ini. Wonten dawuh inna fi kulli inna fi apa ya? Inna likulli nikmatin hasudun. Setiap ada nikmat pasti ada orang yang hasud. Mesti. Mulane agar orang lain itu tidak berpotensi menjadi pendengki. Sampeyan ki oleh nikmat yo irit-irit ngono maksudnya. Irit-irit. Ya, irit-irit karo kancane aja setengah ngece ngono. Gene wong hasud iki ngoten niku sosok. Kadang kita itu sudah tidak hasud, ning sing oleh nikmat setengah yo ngece ae. Amen ngece yang bisa. Ini justru berpotensi orang lain menjadi hasud. Hati-hati lah. Ya paling orang yang bagailah kancane. Wa min adliyatil ujubi iku setengah saking tombone bangga tadak kuru anna ilmahu wa fahmahu wa judata dhihnihi wa fasahatahu tak tersebut tadak kuru anna ilmah utawi ngiling-ngiling sak temene ngilmune wong wa fahmahu ilmune talib wa fahmahu lan pahame talib wa judata dhihnihi lan baguse akale talib wa fasahatahu lan fasih talib wa ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono ilmahu wa fahmahu minan ni'ami saking pira-pira nikmat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Gusti Allah taala alaihi ing atase talib wa amanatun lan amanat ladaihi ana ing sandinge talib liyar aha supaya jogo sapa talib ing fadlun wa amanatun niku wau hak riayatiya kelawan sak nyatane jogone amanatun ila akhirih. Dinggih jogo awake dhewe ben ora ujug. Ujug iki ya termasuk omong. Panjenengane dilalah
ngomong. Profilnya orang itu cantik, dilalah pinter, dilalah sugih, dilalah oleh bojo ganteng, dilalah kabeh tadi ngomong. Ini tidak boleh sampai kemudian kita menjadi orang yang aku ya janda. Wong sing pancen ketiban penak terus Gusti Allah. Ora kaya kali. Aja ngono. Tapi harus panjenengan mensituasikan batin panjenengan. Semua ini adalah fadl. Ini anugerah. Ini hak prerogatif Allah untuk memberikan itu kepada saya. Dan ini adalah amanat, titipan dari Allah yang harus saya jaga sebaik-baiknya. Anak nggih ngoten. Jenengan duwe anak dilalah cerdas. Wis ganteng, ayu, cerdas. Wis cara wong melek ngono. Ini jangan sampai kemudian panjenengan itu bangga sebagai seorang bapaknya. Ngono kuwi pada nurut bapake. Ngono anak. Bapake sapa? Dia tak dirakati ya. Kaji nang meteng tak dirakati. Sing dipakani halal tenan. Mulane anakku cerdas. Oh, elek. Ojo, itu ujub namanya. Harus panjenengan sadari ini titipan Allah. Kalau sampai saya terlena, maka saya menjadi orang yang ujub. Ini harus saya jaga sebaik-baiknya. Wa anna mu'tiyaha lan zat kang paring ing nikmat amanat iyahu ing tolek iku qadirun kang kuwasa ala salbiha ing atase jabel napa wau amanat. Panjenengan harus pikir minhu saking tolib fitor fi ainin di dalam sakit dari moto. Jenengan kudu carane mikir ngono. Iki kabeh amanat. Gusti Allah ki kuwasa lamun sakit DP moto kabeh ki dijaluk neh. Kudu mikir ngono ben waspada. Wa ma dzalika orang utawi mengkono-mengkono salbiha alallahi atas Gusti Allah iku bi azizin angel. Ini bukan hal yang sulit bagi Allah untuk membalik fakta dari yang tadi semua menjadi bergelimang nikmat, harta, tahta, kewibawaan, popularitas dan sebagainya. Ini Gusti Allah langsir malik gerimbang gampang banget. Inilah yang salah satu cara untuk mengobati sifat ujub. Afa aminu ana ta ngrasa aman sapa ahli kura makrallahi ing reka dayane Allah fala yakman mongko ora ngrasa aman makrallahi ing sandupayane Allah sapa illal qaum angin pira-pira qaum al khasiruna kang rugi kabeh. Jangan sampai kita merasa aman. Maksudnya panjenengan itu merasa aman bahwa Allah kalau suatu saat ingin merubah situasi itu bisa saja. Jadi kita harus waspada. Ini para rawuh beberapa hal ini yang menyangkut untuk perbaikan diri kita, khususnya secara batiniahnya. Harus kita waspada dengan sekian penyakit-penyakit hati tadi. Monggo sekali lagi kita ikhtiari. Sesekali panjenengan harus merenung, berdiam diri. Yang paling enak itu adalah pagi sebelum subuh atau setelah subuh, di saat orang tidak berhirup pikuk urusan duniawi. Tolong luangkan waktu sejenak. Menggelar sajadah di musola masing-masing, di salatan masing-masing. Tidak usah bicara apa-apa, tidak usah memohon-mohon yang tidak-tidak, diam saja, mengadu kepada Allah. Dengan introspeksi diberayai dengan memejamkan mata, nggak turu, memejamkan mata. Tidak usah wirid-wirid, tidak usah, diam saja sambil menunggu subuh. Ini caranya hanya seperti itu, para-para. Tidak ada panjenengan belanja ke apotik, wonten obat sombong Bu, tidak ada. Ini kita khotbah seperti ini juga nggak ada fungsinya
ketika panjenengan tidak berupaya merenung sendiri untuk berupaya mengubah, untuk berkomitmen dengan Allah. Monggo jenengan setiap hari harus membangun komitmen dengan Allah. Pagi enak. Pagi itu paling enak untuk membangun kesadaran. Fresh, berbubuk, sing lucu pergi bar kawan. Penak esuk tangi, gunakan waktu itu untuk diam sejenak, mengadu kepada Allah, introspeksi. Nanti bangun dari tempat sholat itu, panjenengan punya tekad. Nanti saya akan berubah, hari ini saya harus berubah. Saya yang terlalu sensitif, saya yang suka pemarah, saya yang selama ini menganggap orang lain rendah, hari ini harus saya rubah. Monggo, bendinten caranya seperti itu. Oke? Kalau tidak seperti itu, tidak ada gunanya panjenengan berlabuh di tempat pengajian manapun. Ingin cari ketentraman, ya ketentraman sesaat. Kalau panjenengan secara pribadi tidak mau merubah, caranya seperti itu. Oke? Monggo, sarang-sarang kita belajar, saya sendiri, panjenengan semua. Sehabis pengajian ini syukur-syukur karena keberkahannya kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka yang sampai keluarkan untuk pertemuan hari ini ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga ilmu yang kita kaji bersama ini betul-betul membawa manfaat karena kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita tutup lawan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa وعافيتي أبداني وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبداني وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبداني وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormati, alhamdulillah, pengajian kita pada alim. Semoga
kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang telah digaungkan oleh beliau sebagai murabbi, yang akhirnya menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dari saya sebagai pembawa acara pada hari ini, saya akan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Murabbi beserta pengurus NU Laturan Bintara Kabupaten Gedung Paut sebelah timur jalan Kepaten beserta pengurus Pantai Masjid dan Lingkungan. Sami kula wonten kirang salebetipun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.